Dengerin terus 982 Sola Gracia FM di www.solagraciafm.com. Sola Gracia FM is musik terbaik. The Morning Show. 982 Sola Gracia FM, hits musik terbaik kawan Sola Gracia. Kita ngomongin tentang pendidikan tadi ya. Apalagi pendidikan di saat sekarang ini atau di era normal baru alias new normal. Hampir sekitar 5 bulanan ini kawan Sola Gracia. Ini seluruh siswa dan juga mungkin mahasiswa kawan Sola Gracia ini mengikuti pembelajaran jarak jauh ya karena pandemi COVID-19. Ini banyak sekali hal yang dilalui oleh para siswa dan juga guru kawan Sola Gracia dan juga orang tua. Namun dengan wacana dari pemerintah gitu ya, di saat normal baru ternyata pun saat ini juga masih pembelajarannya lewat daring kawan Sola Gracia nih. Bagaimana pendidikan di Indonesia nanti pada masa setelah pandemi mungkin? Ataukah siswa ini masih akan mengikuti pembelajaran jarak jauh atau daring selamanya? Karena ini mengikuti dengan perkembangan zaman mungkin kalian nantinya ya. Atau perubahan sikap seperti itu kawan Sola Gracia. Nah, di dalam pendidikan pun banyak sekali perubahan yang terjadi ya. Mulai dari anak harus belajar di rumah dan juga guru yang harus melakukan banyak sekali pengajaran online. Sekarang gurunya tidak hanya guru di sekolah aja, tapi guru yang ada di rumah yaitu orang tua kawan Sola Gracia yang harus menemani si anak ini belajar dan lain sebagainya. Jadi perubahan drastis ini juga dialami oleh banyak dari mereka yang di situ ingin melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi lagi, baik di dalam maupun di luar negeri. Nah ini bagaimanakah sesungguhnya kiat untuk menghadapi tantangan di era new normal ini? Terus bagaimana dengan kesempatan berkarirnya? Apa suatu hal yang bisa dilakukan oleh mereka ini? Kita akan langsung di talk show hari ini kawan Sola Gracia. Talk show hari ini. Talk show hari ini. Oke, selamat pagi. Iya, selamat pagi Mas Firman. Iya, selamat pagi. Selamat ada pagi Mas Firman. Pak Arius dari Cendekia Iya. Banyaksara dan juga ada Pak Profesor Lukito. Ini saya panggilnya Prof ya. Iya, nggak dipanggil Prof nggak apa-apa Pak, dipanggil Pak aja. Oke. Bisa lebih friendly Pak. Oh, friendly. Ini ada Profesor Dr. Insinyur Lukito Adi Suhono, MAGR ya. Iya. Ini betul sekali. MAGR itu apa Pak? Master of Agriculture ya. Wah. Karena Iya. ya. Oke, kita di sini sudah ada ahlinya kawan Sola Gracia. Dibuat Ya. Anda yang sekarang ingin bertanya tentang masalah pendidikan kayak Ya. gitu, Anda bisa langsung WhatsApp di 0813-3535-7667 pagi hari ini lewat chatting juga bisa atau telepon juga bisa kawan Sola Gracia. Nah, Pak Arius, Anda membawa Profesor Lukito ini. Ya. Ini seperti apa ini, Pak? Iya, soalnya saya membawa Profesor Lukito atau Pak Lukito gitu ya. Iya. Karena beliau memiliki satu informasi yang sangat penting, terutama pada era new normal ini gitu ya. Mengapa? Karena new normal itu adalah satu fenomena atau dimensi yang kita tidak pernah kesini sebelumnya. Betul. Karena setelah adanya pandemik ini, kemudian kita semuanya harus mengadjust kehidupan kita gitu ya. Nah, sesuatu yang sangat penting yang terjadi itu adalah di dunia pendidikan gitu ya. Dan dunia pendidikan ini berhubungan secara langsung dengan karir gitu ya. Karena itu saya kemarin minta dengan Pak Lukito kira-kira kalau ada suatu topik yang sangat menarik yang dibutuhkan oleh masyarakat luas gitu ya. Itu apa gitu ya. Akhirnya Pak Lukito ingin membagikan satu kiat-kiat gitu ya. Bagaimana sih di era new normal ini yang kelihatannya mungkin bagi orang awam gitu ya, new normal itu menakutkan gitu ya, kemudian mungkin suatu ajal gitu ya, baik bagi karir atau pendidikan. Tetapi sebentar tadi sebelum saya on air gitu ya, saya berbicara dengan Pak Lukito, saya tanya bagaimana sih pendidikan ini berubah secara drastis. Dan beliau mengatakan bahwa di era revolusi 4.0 ini memang terjadi banyak perubahan. Pekerjaan-pekerjaan ada yang hilang, mungkin teller-teller di bank-bank gitu ya. Tetapi dengan menghilangnya beberapa posisi gitu ya, muncul juga posisi-posisi baru. Nah, itu adalah hal-hal yang beliau akan sampaikan pada talkshow kita hari ini. Jadi saya sendiri juga sangat ingin mendengarkan secara langsung gitu bagaimana sih new normal ini harus kita sikapi gitu. Profesor,
Ya. Dokter Lukito. Ya Pak Lukito saja Mas Firman, jadi gampang. Oke, Pak Lukito. Yes. Ini sudah memasuki new normal dan ini aturannya tuh semakin ketat saat ini ya. Jadi kemana-mana harus menutupi wajahnya gitu. Bahkan kita dengan teman sendiri aja kadang tidak kenal. Itu sesuatu hal, sikap atau mungkin perilaku yang baru yang saat ini memang harus kita hadapi gitu ya, termasuk di dunia pendidikan. Ini seperti apa pandangan dari Pak Lukito sendiri? Well, kalau saya cerita tentang Lukito Education Group, maka tentunya tidak terlepas dari experience saya, yang saya sendiri mengalami pendidikan di luar negeri untuk ambil S2 dan S3 di University of Sydney, the oldest university in Australia. Dan selama itu kami juga punya pengalaman karena kami baru menikah, istri saya melahirkan di sana dan sampai sekarang anak-anak saya education juga di sana. Nah, sampai sekarang pun saya masih mengajar dengan bekal saya tadi di Universitas Brawijaya dan puji Tuhan saya diberi kesempatan sampai mencapai jenjang profesor untuk bidang statistika dan mengajar di Fakultas MIPA Universitas Brawijaya. Itu kira-kira perkenalan saya ya. Nah, saya dengan Lukito Education Group tadi sudah berpengalaman 30 tahun. Kalau tadinya hanya Australia yang khusus, tapi sekarang kami juga membantu proses studi untuk negara-negara yang lain seperti Malaysia, Singapura yang dekat dengan kita, kemudian juga New Zealand, UK, US dan lain-lain. Nah, tentu kalau nggak kenal pelayanan kita, Lukito Education Group itu adalah satu international education consultant ya. Kami ini merupakan satu one stop shopping untuk urusan pendidikan ke luar negeri ya. Mulai dari kita berikan konseling memilih sekolah. Jadi kalau tadi pendidikan apa, Pak Arius cerita yang hilang, yang akan datang apa, kita berikan konseling. Nah, konseling kami itu kami berikan tidak hanya jurusannya, tapi kita coba menggali passion dari yang bersangkutan itu apa. Karena anak-anak Indonesia lulusan SMA biasanya masih belum tahu, dia masih terserah papa mama sajalah gitu. Dan semua ikut, misalnya kemarin ambilnya semua ambil e-commerce, semua ambilnya manajemen, semua ambilnya desain, communication design dan seterusnya. Kira-kira begitu. Nah, kalau ditanya bidang apa dan kemudian apa yang pendidikan dan karier ya. Nah, pendidikan memang selalu berhubungan dengan karier. Nah, di era new normal ini sebetulnya sebelum adanya COVID pun dan era new normal ini, Indonesia sudah harus mengikuti perubahan bahwa banyak sekali job yang kemudian hilang. Seperti tadi saya cerita-cerita berbincang sebelum talk show dengan Pak Arius, misalnya teller di bank itu jabatan itu akan banyak berkurang karena jelas kita sudah menerapkan e-banking. Kemudian pembayaran transaksi juga makin berkurang karena dengan menggunakan GoPay, menggunakan ePay dan seterusnya itu menjadi sangat berkurang. Nah, dalam masa pandemi ini dan kalau kita yang aktif membaca dan lain-lain tentu kemudian disarankan apa ya, saya nganggur ini apa. Kemudian timbul pemikiran semuanya mulai memikirkan urban agriculture. Misalnya dengan hidroponik yang mencukupi kebutuhan. Saya sendiri juga menanam ketela pohon di rumah, tapi bukan untuk dipungut ketela pohonnya dipanen, tapi saya pungut daunnya. Sehingga dengan 3 pot ada 6 tanaman, itu setiap minggu saya bisa makan sayuran dari daun ketela pohon. Daun singkong itu ya. Nah, urban ini jelas
sangat membantu ketahanan pangan di Indonesia, hidroponik ataupun organic farming dan sebagainya. Nah, bergeserlah kita ini sekarang. Ya, zamannya sudah berubah. Zaman sudah berubah. Toko-toko pun sekarang hampir semuanya belanja lewat online. Iya. Karena lewat online tentunya orang-orang yang bisa bikin startup, bisa bikin e-commerce, perdagangan itu menjadi menjadi kaya lah kira-kira kalau Menteri Pendidikan kita Pak Nadiem Makarim, dia dengan startupnya menjadi uangnya berlimpah dan idenya diharapkan bisa ini. Dari segi pendidikan Pak Nadiem Makarim sudah mengambil langkah yang ini misalnya kampus Merdeka cuma belajar 5 tahun dan sebagainya. Kalau bidang-bidang yang lain hilang, bidang yang baru tentu terkait dengan IT, terkait dengan digital. Misalnya kalau big data science itu menjadi terkenal sekali, business analytics terkenal sekali, karena apapun dianalisa dari itu. Misalnya satu contoh ya, kalau dulu misalnya saya pernah waktu sekolah itu ngadakan survei. Di bekerja ya ini bekerja ngadakan survei untuk mendirikan Kentucky Fried Chicken. Jadi saya diminta berdiri di satu corner yang diplan untuk bikin, suruh mencatat berapa banyak orang yang lewat. Nah, berapa banyak orang yang lewat dari tiap jam itu berapa, sehingga untuk mencari layak atau tidak buka di situ. Tapi sekarang tidak perlu begitu karena kita bisa dengan big data tadi mengumpulkan data dari pembeli manapun, sehingga kalau begitu trennya sekarang saya buka misalnya ayam geprek. Kalau kita contoh ayam geprek tadi, setelah ada satu biro yang menangani, di pusatnya ayam geprek yang dia jualan tadi nggak laku, bahkan merugi. Tapi setelah bergabung dengan ini, dia mencari lokasi mana yang orang yang suka ayam geprek. Nah, ini semua dianalisa dari big data. Nah, oleh karena itu perlulah kita memikirkan. Aktuaris misalnya. Aktuaris itu kasarnya apa? Juru taksir. Nah, sekarang ini nggak ada orang yang, kalau bank itu misalnya kita mau mengkreditkan rumah kita atau mencari jaminan asuransi, mereka cuma kira-kira. Tapi padahal ada ilmu aktuaris, dan di Indonesia masih sangat dibutuhkan banyak aktuaris. Oleh karena itu sekarang Pak Menteri juga mengizinkan untuk buka program studi baru, itu tidak sesulit yang dulu. Di Brawijaya misalnya sekarang kami baru buka dan boleh terima SBMPTN dan lain-lain itu untuk jurusan aktuaris. Jelas kita harus berubah, Pak Rafiq, Pak Arius, karena apa? Kalau kita nggak mau berubah, mindset kita kayak dulu ya, kita ketinggalan, tergilas. Tergilas ya, karena memang kondisinya sekarang memang harus mengikuti lah ya, semuanya harus mengikuti. Walaupun dari zaman dulu ke era yang berikutnya itu pasti semua orang harus mengikuti pada zamannya. Dan sekarang memang zamannya hampir semuanya ini tentang digital gitu. Ya semuanya online ya Pak Arius ya. Jadi termasuk pembelajaran tadi kita sekarang sudah melalui daring seperti itu. Itu juga adalah salah satu kebijakan dari kementerian kita yang sekarang gitu ya, di mana di era normal baru ini masih belum diperbolehkan untuk sebagian wilayah yang zonanya katanya masih kuning lah, masih merah lah, bahkan yang hijau pun belum bisa masuk ke sekolah seperti biasa gitu ya, karena takut nanti ada penularan dan lain sebagainya. Bahkan orang tua dimintai izin pun oleh sekolahnya itu pasti belum diizinkan anaknya untuk masuk ke sekolah seperti itu Pak ya. Ini gimana Pak Pak Lukito gitu ya untuk kedepannya gitu ya. Sekolah kan semacam ini, artinya dengan daring seperti itu. Ini apakah pembelajaran yang biasa mereka terima di kelas itu yang selama ini sudah diterima seperti itu, apakah jadi tidak, ini di rumah nih males-malesan kayak gitu Pak? Gimana itu? Cara mengatasi yang seperti itu Pak?
Lah itu sangat bergantung ya. Oleh karena itu sekali lagi dalam era new normal ini semua pihak harus berubah. Tidak hanya sistem pendidikan. Satu contoh kalau kita lihat saya mengajar di perguruan tinggi. Itu ada sistem sinkron dan sistem asinkron. Sistem sinkron itu artinya bahan saya PowerPoint saya berikan dan kemudian saya berikan tugas, saya cerita dengan murid yang hadir. Kehadirannya pun dicatat dan kita gitu. Ya, dan kita punya komitmen atau perjanjian di awal kuliah bahwa kalau kalian datang terlambat misalnya terlambat sampai misalnya 20 atau 30 menit terakhir nggak bisa dianggap masuk. Apapun alasannya karena dia selalu bisa saja mencari alasan bahwa connection nggak bagus dan lain-lainnya. Nah, saya kira tidak mudah untuk karena kita tidak tahu pandemi ini akan berakhir karena kenyataannya masih selalu bertambah pasien COVID tadi. Nah, dalam hal ini kalau toh nanti ada plus dan minusnya. Pada waktu kuliah daring ini karena saya mengajar 2 kelas yang paralel, 2 kelas tadi bisa saya berikan secara sekaligus menghemat waktu. Tapi koreksiannya kan tetap banyak. Selain yang sinkron tadi ada terminologi asinkron di mana kita itu memberikan kuliah dengan rekaman dan kemudian rekaman tadi masuk ke YouTube supaya para mahasiswa tadi bisa mendengarkan sekali lagi. Oh gitu, ya. Itu plusnya Pak ya? Jadi bisa mengulang pelajaran yang barusan diterima seperti itu. Nah, kalau kita pikir Indonesia ini sebetulnya sudah menerapkan ini karena dulu ada sampai sekarang pun masih ada universitas terbuka. Nah, materinya dalam bentuk modul-modul. Sampai sekarang sampai level apa semua bidang pun ada dan di Malang pun ada pusatnya UT yaitu di UM. Oke. Pak Arius ini sebagai orang yang ada di pendidikan juga sudah lama gitu ya. Ini Pak Arius juga mengajar gitu ya. Nah saat ini gimana Pak Arius? Mereka masih bisa bertatap muka nggak saat ini? Tidak ya. Jadi kita 80% lebih banyak ke online. Dan pada saat ini orang sudah mulai terbiasa nyaman, gitu ya. Jadi mereka lebih nyaman online daripada offline gitu ya. Karena beberapa pelajaran itu ternyata lebih efektif dia diberikan secara online daripada offline gitu ya. Misalnya teknik strategi menulis gitu ya. Karena online itu keuntungannya adalah semuanya bisa direkam. Jadi yang tadinya kita mungkin merekam harus mencatat gitu ya. Kan dari dulu misalnya kita offline pun kita kadang harus merekam gitu ya. Dosen kita, tapi sekarang udah direkam dan langsung ada videonya. Gitu ya. Dan ini adalah salah satu hal memang yang nanti akan dibicarakan dengan lebih oleh Pak Lukito di dalam kita menata pendidikan masa depan gitu ya. Bagaimana sih pendidikan masa depan yang mana mungkin nanti Pak Lukito akan menyampaikan Australia gitu ya, tren yang sekarang seperti apa tuh di luar negeri seperti apa gitu ya. Nah, itu adalah hal-hal yang memang pendengar bisa mengambil keuntungan dari new normal ini gitu ya. Nah, itu pasti adalah hal yang sangat menarik gitu ya. Dan kita langsung menuju ke Pak Arius dulu ya. Pak Arius ini masalah pendidikan gitu ya, berkarir juga gitu ya, menata karir di masa yang akan datang gitu ya, terus soal masalah mungkin beasiswa yang dibutuhkan gitu ya dan lain sebagainya mungkin seperti apa mungkin Pak Arius bisa menyambungkan. Oke. Jadi dari era new normal itu pastinya banyak sekali hal-hal yang berubah gitu ya. Dari segi pendidikan, kemudian juga dari segi karir gitu ya. Benar. Tapi mari kita lihat gitu dari Pak Lukito sendiri gitu Pak ya. Saya akan ingin tahu gitu. Kira-kira mengapa sih orang itu memilih LEG gitu, Lukito Education Group gitu Pak? Nah, kalau kenapa memilih LEG atau Lukito Education Group, karena saya ini atau
tim kami itu saya sendiri experience belajar di luar negeri. Iya. Dan saya mendirikan ini, Pak Arius juga tahu karena beberapa tahun bersama kami, kami menjalankan konsultasi atau counseling ini dengan hati nurani dan dengan empati, karena untuk belajar ke luar negeri itu memilih LEG itu investasinya besar. Karena untuk bisa sukses itu tentu ada 4 komponen. Misalnya yang pertama kemampuan bahasa Inggris, yang kedua GPA atau IPK, yang ketiga yang selalu saya sarankan adalah soft skill dari para anak didik kita, dan yang keempat itu tentu kalau mau sekolah ke luar negeri, kami International Education Consultant pasti membutuhkan dana. Nah, kalau kita bicara bahasa Inggris, kami tadi ditanyakan sama Mas Rafiq, apakah online? Firman. Mas Firman, apakah Mas Firman apakah selalu online? Enggak, karena kami bekerja sama dengan Asset Language Center yang sudah berakreditasi A. Itu kami punya online dan punya face to face, karena beberapa orang masih mau face to face. Tapi kelas kami itu privat, jadi one to one. Jadi kami tetap mempertahankan protokol kesehatan, dan bahkan kami masih menyelenggarakan TOEFL ITP test itu yang semua soal dan pemeriksaannya dari tim Jakarta, itu kami tetap menyelenggarakan, tapi dengan protokol kesehatan, distance-nya 2 meter dan pakai masker dan lain-lain itu ya. Nah, kami tetap berjalan itu dengan harga yang terjangkau. Yang kedua, kalau saya bicara IPK, kenapa? Karena walaupun IPK tadi karena IPK meskipun tidak menunjukkan kemampuan atau skill atau kreativitas, tapi orang akan melihat IPK terlebih dulu. Nah, untuk mencari beasiswa tentunya perlu IPK. Nah, soft skill jelas. Soft skill ya. Supaya bisa hidup di rantau dan sukses dalam studi yang dananya tidak kecil. Kalau gitu Pak ya. Kalau urusan dana tidak perlu kita terlalu risau, karena di Australia atau di negara manapun itu ada bermacam-macam kelas. Misalnya kalau di Australia, itu ada misalnya kalau kelompok 8 universitas yang terkenal, itu uang sekolahnya saja per tahun 40 sampai 50 ribu dolar per tahun. Tetapi ada juga sekolah yang asalnya cuma terima local student, boleh terima international student, itu biayanya cuma 15 sampai 20 ribu per tahun. Nah, di mata keimigrasian mereka tidak peduli lulusan yang Monash atau tidak, karena semua aturan pemerintah Australia itu setiap mahasiswa internasional boleh bekerja 40 jam per 2 minggu. Dari situ dia akan cukup untuk kebutuhan hidup. Nah, biaya sekolah itu kita bisa pilih yang relatif kurang, apalagi dengan peraturan pemerintah Australia bahwa setelah lulus sekolah 2 tahun di Australia boleh mendapatkan namanya post study work visa, izin bekerja dan tinggal di Australia 2 sampai 4 tahun. Wah, lumayan itu ya. Tergantung lokasi universitasnya. Nah, kalau bisa itu kalau ada dana awal itu pasti uang yang diinvestkan tadi kembali semua. Nah, itu kan kalau dana sendiri. Kalau dana sendiri, Pak. Tadi beasiswa ada beasiswa. Beasiswa ada macam-macam. Kalau beasiswa dari sekolahnya itu hanya partial scholarships. Misalnya potongan uang sekolah dari 10 sampai 50%, bahkan kalau IPK-nya tinggi bisa dapat sampai 75% plus akomodasi 1 tahun gratis. Tetapi ada juga yang fully funded, dalam artian mulai dari airfare sampai asuransi kesehatan dan lain-lain itu didanai. Dari pemerintah Australia ada yang namanya AAS, jadi Australian Award Scholarships. Dari pemerintah Indonesia ada LPDP. Dari kalau mau ke misalnya
ke Inggris itu ada chevening, mau ke Amerika ada Fulbright scholarships itu. Nah, kami bantu para calon tadi untuk kira-kira saya ini pasnya masuk ke beasiswa mana. Nah, LPDP pun pemerintah juga sudah membedakan LPDP yang reguler dan LPDP yang afirmasi. Kalau yang reguler persyaratan IP-nya dan bahasa Inggrisnya lebih tinggi, tapi kalau LPDP untuk afirmasi itu yang termasuk afirmasi adalah saudara-saudara kita yang di Indonesia bagian timur, pegawai negeri atau TNI, Polri, tenaga pendidikan, jadi guru itu pun punya kesempatan. Kalau yang reguler itu bidangnya dibatasi, tetapi kalau yang afirmasi itu syarat bahasa Inggrisnya relatif lebih ringan. Dan pemerintah pun masih memberikan kesempatan diberikan training gratis 6 bulan peningkatan kemampuan bahasa Inggris. Begitu. Kalau untuk yang afirmasi tadi, artinya guru bisa masuk gitu ya, yang ini usianya dibatasi nggak kira-kira? Dibatasi untuk S2 itu 42 tahun, untuk S3 47 tahun. Tetapi Pak, memang sangat sulit menemukan guru kecuali guru bahasa Inggris karena melamarnya harus punya level bahasa Inggris tertentu. Dan saya memproses beberapa TNI, Pak. TNI. S2. Nah, itu saya sampai heran, saya bilang ke konselor saya, loh kamu nemu dari mana ono TNI sing pinter coro Inggris gitu. Karena syarat mendaftarnya kan bahasa Inggris sudah harus tinggi gitu. Nah, selain beasiswa yang itu untuk level S3, Pak, pemerintah Australia atau universitas di Australia ada beasiswa yang namanya RTP, Research Training Program. Itu dananya dari perguruan tinggi di Australia fully funded, Pak. Biaya sekolah dan biaya ini semuanya ya. Kira-kira itu informasi tentang beasiswa. Nah, ini edukasi artinya di new normal gitu ya, di masa yang akan datang. Misalnya teman-teman yang sekarang lagi mendengarkan gitu ya, ingin menata karirnya di Australia katakanlah seperti itu, Pak ya. Setelah mereka ini kuliah di sana terus lanjut berkarir tadi, itu langsung dapat visa seperti itu setelah mereka kuliah? Ya, begini. Jadi gimana itu? Kalau lama studi 3 tahun, mereka akan dapat visa 3 tahun plus. Jadi beberapa bulan. Nah, kemudian kalau dia sudah lulus, dia bisa mengajukan namanya post study work visa. Bergantung lokasinya bisa 2 sampai dengan 4 tahun. Misalnya kalau di University Wollongong itu 3 tahun, tapi kalau di kota Sydney atau Melbourne itu cuma 2 tahun. Ada yang 4 tahun, misalnya Federation University. Itu kerjanya di semua bidang, Pak, di sana. Nah, kalau selama sekolah itu kan artinya dapat job apapun Tapi kalau misalnya sesudah lulus, mereka pasti berusaha untuk mendapatkan job di bidangnya. Sesuai dengan yang dia ajarkan di. Nah, perlu diketahui bahwa tiap universitas itu punya job and career center, sehingga ada informasi selama sekolah itu ada job yang part-time dan juga kemudian kalau lulus yang dicari long term employer itu ada juga informasinya, Pak, sehingga kita tidak perlu khawatir. Iya, benar. Begitu. Nah, kalau untuk bidang-bidang apa yang lagi tren, mungkin saya perlu informasikan bahwa kami akan mengadakan seminar online yang diselenggarakan oleh ahlinya dari jurusanku. Bagi para pendengar setia dari Solar Gracia FM ini bisa mencatat tanggalnya pada tanggal 3 Oktober 2020 ini dari jam 1 saya kira. Nah, mendaftarkannya bisa langsung, tidak dipungut biaya lewat bit.ly/webinar jurusanku. Nah, pada seminar ini sekali lagi
bit.ly/webinar jurusanku ini akan dikupas secara detail jurusan apa saja dan karir apa saja yang available. Sangat dibutuhkan baik untuk Indonesia maupun untuk negara-negara yang lain. Nah, terkait itu juga kami juga mengadakan virtual education, ya melanjutkan seminar tadi yang akan dibuka oleh konsul Australia di Surabaya tanggal 4 dan 5-nya kami mengadakan education fair. Ya, bisa juga daftar dan ini free ya bit.ly/Lukito Edufair. bit.ly/Lukito Edufail. Nah, ini nanti tiap penanya atau yang mendaftar bisa bertanya, saya ini cocok ambil, kalau pada waktu ibu dari jurusanku bisa cocoknya apa, tapi kalau pada pameran bisa konsultasi dengan staf kami dan juga dengan wakil dari masing-masing institusi. Ada 22 institusi yang akan ikut, Pak. Wih, banyak ya? Ya, karena memang memang rencana kami tadinya Oktober kami mengadakan pameran yang tidak virtual, tapi karena situasi ini kami berganti menjadi virtual. Nah, ini untuk yang bit.ly/Lukito Edufail ya? Edufair. Edufair. Ini tanggalnya sama juga, tanggal 2, Pak? Tanggal 3 sampai dengan 5. Oh, tanggal 3 sampai 5 ya. Kita mulai dengan pembukaan oleh konsul, kemudian seminar jurusanku tadi apa saja yang dibutuhkan di era after pandemi, kemudian konsultasi one-on-one counseling, baik dengan konselor kami dan juga direct counseling dengan institusi. Ini free semuanya free. Ya. Ini kalau yang banyak free gini, ini yang berbayar kayaknya nggak bakal laku, Pak Aris. Iya. Memang tadi kita juga berbincang-bincang. Ini membagikan ilmu loh Kaunselor Gracia. Oke, nanti dicatat ya Kaunselor Gracia buat Andi yang penasaran dan ingin mengikuti gitu ya. Ini kayaknya harus mengikuti ya. Yang tanggal 2 bulan tanggal 3, Pak. Yang tanggal 2 dulu, yang tanggal 2 Oktober. Tidak punya tanggal 2, Pak. Tanggal 3 tanggal 3 ya. 5. Tanggal 3 Oktober nih ya. Tanggal 3 Oktober. Jam 1 ya. Oke, ini bisa ke bit.ly atau .ly/webinar jurusanku dan bit.ly/Lukito Edufair. Bener ya? Betul. Oke, itu Kaunselor Gracia di tanggal 3 Oktober sampai tanggal 5. Ini keren sekali. Oke, Anda bisa langsung mengikuti nanti Kaunselor Gracia. Dan sekarang ke Pak Arius dulu. Pak Arius, ini kan di new normal seperti ini gitu ya, berkarir di luar negeri, Pak Arius. Ini apa yang menguntungkan untuk para calon ini? Jadi kalau untuk new normal sendiri kan kemungkinannya sangat banyak sekarang ya. Dan seperti yang tadi diungkapkan oleh Pak Lukito, bahwa bidang-bidang yang harus kita bidik adalah bidang-bidang yang bisa menunjang segala sesuatu yang berhubungan atau in touch dengan yang online gitu ya. Tadi dikatakan adalah bidang IT gitu ya. Nah, IT ini adalah salah satu bidang yang akan menjadi satu bidang pamungkas untuk 10-20 tahun ke depan. Jadi bagaimana kita akan meniti karir atau pendidikan, kita harus melihat seberapa bidang studi itu memiliki kontribusi yang berhubungan dengan bidang-bidang IT gitu ya. Yang mana pada hal ini misalnya ilustrasi gitu ya. Ilustrasi, kemudian bidang musik atau apapun yang berhubungan dengan kesenian, itu pada saat ini bisa terjual dengan bagus di marketplace gitu ya. Misalnya ilustrasi jangan dibayangkan hanya misalnya seperti saya pelukis gitu ya, tapi saya melukisnya kan melukis digital gitu ya. Dan saya memasuki satu marketplace yang namanya Fiverr. Nah, dari Fiverr ini akhirnya saya bisa mendapatkan sebuah kontrak dengan perusahaan game di Jerman gitu ya. Nah, itu adalah hal-hal yang tadi diungkapkan oleh Pak Lukito bahwa bagaimana kita meniti itu, kita harus melihat arah anginnya kemana kan begitu ya. Iya benar. Tadi ada satu ungkapan dari Pak Lukito yang saya sangat senang gitu ya, bahwa orang di era normal ini sebetulnya harus melihat
apa yang menjadi tren dan mereka harus cepat melakukan itu. Oke. Beliau memberi contoh India gitu ya. Iya. Ketika program MBA itu dibuka, orang India tuh langsung berbondong-bondong memasuki ke sana. Iya. Untuk dia mendapatkan green card gitu ya. Kemudian kalau di bidang otomotif, India langsung bisa melihat. Nah, kita sesungguhnya harus memiliki tingkat aggressiveness yang Betul. seperti itu gitu ya. Kalau sekarang tadi kita sudah dapat satu inputan, ada jurusanku ya. Kemudian ada webinar gitu ya. Nah, jangan kita santai-santai gitu ya. Kalau perlu langsung dihubungi Sola Gracia gitu ya. Sola Gracia malah saya berpikiran setelah ini selesai saya akan kontak LEG gitu ya. Saya minta flyernya langsung kita nanti posting di medsos Sola Gracia. Iya. Agar event ini tidak terlewat gitu ya. Dan mereka bisa mendapatkan satu keuntungan pada event-event jurusanku yang tadi tanggal 3, 4 dan 5. Betul. Nah, itu adalah hal-hal yang harus kita ketahui pada new normal. Bagaimana sih kita meniti karir ya, kita harus melihat arah anginnya kemana kan begitu ya. Dan tadi udah dibuka, orang tua tidak perlu takut gitu ya. Uangnya nggak balik gitu ya. Ternyata di Australia sekarang ada banyak sekali uni-uni yang membuka dengan biaya yang super ringan. Dan ketika anak kita mendapatkan satu kesempatan untuk bekerja di sana, itu adalah salah satu cara untuk mengembalikan modal. Gitu. Jadi nanti modal bisa balik utuh dan bahkan bisa lebih, Pak ya. Bisa lebih. Akan lebih, Pak. Pulang bisa nikah, bikin rumah gitu. Enggak hanya itu, Pak. Enggak hanya itu, Pak. Jadi kalau begini, Pak. Kita biasanya tanya, kamu sesudah sekolah ini, kamu ingin bekerja dan tinggal menjadi permanent resident di Australia atau mau pulang? Oh, bisa, Pak ya? Oh ya, kalau mau pulang kan itu tadi ada kesempatan. Habis lulus ada post study work visa 2-4 tahun. Tentu pengalaman bekerja di luar negeri ini sangat menopang di samping untuk mengembalikan biaya sekolah ya. Tetapi kalau pengen tinggal bisa mencari bidang-bidang apa yang diutamakan oleh pemerintah Australia supaya bisa begitu lulus tidak usah menunggu pengalaman bekerja 4 tahun tapi bisa apply langsung permanent resident. Itu ada, Pak, namanya job on demand list. Nah, beruntung sekali kami LEG itu anak saya sendiri itu menjadi migration lawyer. Dan bekerja untuk saya di Surabaya sehingga bisa memberikan advice. Kamu ambil bidang ini supaya bisa terus minta PR. Misalnya, Pak, nursing, Pak. Nursing itu bidang yang sangat dibutuhkan. Aged care, artinya ngopeni orang lansia. Itu sangat. Contohnya kalau nursing itu, Pak, kalau di sini nurse yang dipanggil untuk jaga orang tua itu sehari semalam mungkin 50 atau 100 ribu. Kalau di sana 1 jam $65, Pak. Nurse on call. Nah, jadi tetapi tidak semua orang mengizinkan anaknya jadi nurse. Nah, pendidikan ini, Pak, early childhood education misalnya, pendidikan PAUD, itu sangat dibutuhkan, Pak. Karena apa? Di sana enggak boleh saya buka PAUD, kemudian yang mengajar atau yang ngomong itu mbak-mbak yang dipakai seragam begitu enggak boleh, harus punya diploma early childhood. Nah, early childhood pun bisa ada di Monash University yang 40.000, tapi juga ada di Excelsior College yang misalnya cuma 15.000, karena tadinya dia hanya menerima local student. Nah, seperti itu. Jadi nggak bisa buka sendiri, nggak bisa, Pak ya, di sana ya? Loh, bisa saja, Pak, buka usaha bisa, karena di sana membuka usaha, buka PT CV jauh lebih mudah, minta NPWP juga jauh lebih mudah, karena semua mahasiswa internasional, Pak, itu legal bekerja 40 jam per 2 minggu dan harus punya NPWP. NPWP mintanya online, Pak, cukup online ke taxation office. Nah, kalau sudah bekerja, misalnya katakan bekerja di McDonald, Pak, itu 1 jam bergantung umur. Kalau under 18 mungkin $15. Tapi kalau sudah over 18 $24. Tapi taxable. Nah, di sana, Pak,
tax itu harus dipotong, dibayarkan. Tapi setiap akhir tahun fiskal, di sana fiskalnya itu 1 Juli sampai 30 Juni. Pada waktu 30 Juni, pembayar pajak itu diberitahu, kamu sudah membayar pajak sebesar ini. Nah itu ada Pak, batasan progresif taxable income itu berapa. Umumnya Pak, international student itu bekerja di bawah yang taxable income. Jadi dia tidak harus membayar pajak. Oleh karena itu semua pajak yang sudah dibayarkan itu kembali Pak. Kita minta bantuan tax accounting bayar $40, tapi by September uang kita yang pajak berapa ratus atau berapa ribu dolar kembali semua Pak. Jadi semua sudah tertata Pak. Bidang-bidang apa itu ada listnya semua. Sehingga saya pengen, sehingga banyak Pak sekarang ini misalnya dokter yang pacarnya sedang belajar di Australia. Di Australia ya. Lah dia mengikuti. Kalau kamu mau belajar tetap bidang kedokteran ya susah. Tapi kalau kamu pengen tinggal di sana, kemudian bekerja dan menikah di Australia, kamu ambil Master Social Work. Gitu. Jadi pekerja sosial yang ngurusi ya orang-orang, karena di sana jaminan sosial kan sangat tinggi Pak. Begitu. Iya. Ini Konselor Gracia, beruntung sekali ya kita bisa ngobrol dengan Pak Lukito nih, Pak Rius ya. Banyak sekali pandangan-pandangan baru, mungkin baru yang baru tahu, mereka yang baru tahu gitu ya, yang ingin bekerja atau mungkin berkarir di luar negeri seperti itu. Ternyata banyak sekali yang harus ditempuh oleh mereka ini. Yang jelas syaratnya bahasa Inggris harus ngewes Pak ya. itu yang untuk komunikasi. Gimana caranya dia bisa ke sana kalau dia nggak bisa bahasa Inggris? Berbicara tentang bahasa Inggris Pak, itu gimana sebetulnya tuh, Pak, banyak sekali beasiswa yang tersedia, tapi tidak terpakai. Oh gitu. Karena bahasa Inggris akhirnya tidak memenuhi syarat. Misalnya Pak ya, kalau LPDP, saya lihat LPDP saja. LPDP untuk afirmasi itu syaratnya rendah. Cuma perlu TOEFL ITP, tidak perlu IELTS. TOEFL ITP dengan skor 500 saja. Itu mudah Pak dicapai. Tapi yang masuk ke situ? Oh banyak. Banyak. Lolos banyak. Tetapi dan kemudian kan ditingkatkan bahasa Inggrisnya selama 6 bulan for free oleh pemerintah. Namun sesudah 6 bulan tadi, apakah bahasa Inggrisnya mencapai level yang dibutuhkan untuk masuk ke perguruan tinggi tersebut? Karena semua perguruan tinggi di luar negeri paling tidak untuk masuk S2, jadi beasiswa LPDP itu S2, syaratnya bahasa Inggrisnya IELTS 6,5 sampai 7 bergantung bidangnya. Kalau dan masing-masing band karena ada reading, listening, writing dan speaking. Writing terutama harus minimal 6. Nah, kalau dia tidak diterima oleh universitinya, maka walaupun dia sudah jadi award di LPDP tetap tidak bisa berangkat, hilang. Nah ini dari catatan kedutaan besar manapun Pak, banyak yang sudah lolos, punya penerimaan bersyarat dari perguruan tingginya, tetap di akhirnya tidak memenuhi syarat. Sekalipun LPDP sudah memberikan tenggang waktu sampai dengan 1 tahun. Nah, untuk pendengar Sola Gracia perlu dipersiapkan sekarang. Betul, ya. Karena tahun ini LPDP hanya membuka bidang kesehatan dan bidang teaching. Ya, pengajaran dan teaching untuk jadi guru. Tapi tahun depan belum dibuka. Belum dibuka ya, Pak ya. Apa untuk afirmasi dan bidang apa untuk reguler. Itu informasinya kapan kira-kira, Pak? Biasanya awal tahun sudah Pak. Oh gitu. Kalau waktu LPDP buka pertama kali setahun itu ada 4 kali pendaftaran. Tapi tahun lalu 2 dan tahun ini hanya dibatasi bidang yang tertentu mengingat pandemi seperti ini Pak ya. Kenapa education diutamakan? Karena ya cara pengajaran yang berbeda itu tadi. Dan bagusnya perguruan tinggi Australia Pak, kan selama ini murid saya yang harusnya start bulan Juli atau bulan Oktober karena belum dibuka, kan mereka masih online dari Indonesia. Tapi begitu nanti buka, mereka boleh masuk ke Australia. Nah, sistem mereka lebih lunak Pak. Misalnya ada tryout 4 minggu yang pertama. Kalau sampai merasa tidak bisa mengikuti, itu
bisa withdraw begitu. Artinya artinya semua pihak di seluruh dunia ini mengerti situasi pandemik yang tidak mudah. Betul Pak. Gitu. Oke, itu tadi Konselor Gracia obrolan kita di pagi hari ini nih, waktunya sudah pas jam 10 lebih 2 menit Konselor Gracia. Mungkin ada yang mau disampaikan lagi untuk Pak Lukito? Silakan, masih ada waktu sedikit, saya kasih waktu. Ya, kami tunggu kehadirannya untuk mengikuti seminar jurusanku dengan pendaftaran tadi di bit.ly jurusanku dan juga menghadiri pameran virtual kami di mana ada 22 institusi mendaftar melalui bit.ly Lukito Edufair di mana semuanya free of charge. Manfaatkan kesempatan ini, kami juga akan memberikan hadiah-hadiah antara lain mungkin tadi sudah tanya Pak Arius apakah kalau kami bisa memberikan beberapa sesi free online English course atau free TOEFL prediction test dan sebagainya. Siap. Terima kasih Pak Firman atas kesempatan yang diberikan. Oke, Konselor Gracia, itu tadi perbincangan kita di pagi hari ini. Jangan lupa ya 3 Oktober nanti bisa langsung akses di bit.ly/webinar jurusanku. Dan untuk virtual Australian Edufair gitu ya, Anda bisa klik di bit.ly/Lukito Edufair. Nah, ini Lukito tulisannya Loe Kito gitu ya. Bener Pak ya? Ya, betul. Masih orang lama Pak. Ya nanti biar dieja ya sama pendengar. Nanti kita bakal broadcast di WhatsApp kita Konselor Gracia. Oke, terima kasih Pak Arius dari Cendekia Binaksara juga Pak Lukito yang sudah hadir di studio Sola Gracia FM pada pagi hari ini, Profesor Dr. Insinyur Lukito Adi Suhono, MAGR. Ini keren sekali. Kita akan lanjutkan nanti Konselor Gracia di lain kesempatan dan kita pamit 982 Sola Gracia FM, hits musik terbaik. Dengerin terus 982 Sola Gracia FM di www.solagraciafm.com. Sola Gracia FM, hits musik terbaik.